saya Dewi Hermawan, NIM saya 1902023. Nah, di sini kita akan melakukan TKR atau teknik knee replace. Jadi kita mendapatkan pasien terdapat habis operasi pada replacement pada knee. Oke, yang pertama kita akan melakukan anamnesis kepada pasien. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ini benar dengan Bapak Datu ya? Ya. Nah, di sini tertulis Bapak usianya 58 tahun. Ya. Bapak terhabis operasi pada lutut. Ya. Nah, kita akan melakukan pengecekan ya, Pak. Ya, silakan. Nah, yang pertama kita akan melakukan vital sign. Nah, kemarin Bapak juga udah dites, ke tensinya udah mulai normal, nadinya udah normal. Lalu kita inspeksi. Nah, inspeksi di sini pasien mengalami odem. Nah, coba kita pegang. Ini sakit kayak Pak ya kalau gini ya? Iya, sakit. Nah, sakit. Tapi kalau seperti ini lumayan nggak sakit kan ya Pak ya? Iya, iya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian MMT dan LGS. Nah, jadi kita akan melakukan gerakan pasif dan aktif ke pasien. Pertama-tama kita lakukan yang kaki yang sehat dulu. Apakah nanti yang kaki sakit sudah bisa melakukan atau belum? Coba Bapak sudah bisa melakukan gerakan seperti ini atau belum? Nah, ini kan kaki normal bisa ya Pak? Bisa. Coba yang ini Pak. Ya. Pelan-pelan kalau sakit. Nah, oke. Nah, di sini kondisi pasien sudah mulai membaik. Lalu kita akan melakukan pengukuran antrofi. Jadi kita akan mengukur sini sama sini yang normal dan sakit, apakah ada bengkak atau tidak. Nah, di sini saya mengamati bagian yang ini mengalami pembengkakan yang cukup agak lumayan berbeda, jadi sekitar berapa sentimeter itu terlihat sangat jelas. Lalu untuk diagnosanya, pasien saya di sini mengalami nyeri, keterbatasan sendi, lalu ototnya juga udah lemah, lalu Bapak ini juga melakukan aktivitas tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu untuk intervensinya, hari yang pertama kita dapat melakukan menggunakan alat OCPR. Jadi Bapak ini harus bisa melakukan gerakan 90 derajat, namun pasien saya Bapak Datu ini belum bisa, jadi masih lakukan gerakan sekitar 30 derajat. Lalu yang selanjutnya kita harus beri latihan kepada pasien supaya otot dan sendi-sendinya mulai membaik lagi. Nah, untuk latihan selanjutnya itu kita akan melakukan penguatan pada otot bokong atau gluteus maximusnya. Jadi Bapak itu coba tarik nafas, buang nafas Pak, tapi sininya didorong ke bawah. Ya, sekali lagi. Oke, lumayan. Lalu kita akan melakukan penguatan otot pada quadriceps juga supaya keninya juga sudah mulai menguat. Nah, kita kasih bantal di sini. Nah, kita lakukan fleksi ekstensi, jadi kakinya seperti ini. Kemampuan otot pasien saya ini Bapak Datu ini sudah mulai membaik. Kira-kira kalau saya tanyain nyeri 1 sampai 10, nyerinya udah sampai 10 belum Pak? Belum. Berarti sekitar berapa? 8. Oh, berarti masih lumayan nyeri Bapak ini. Lalu yang selanjutnya kita juga bisa melakukan latihan untuk Bapak ini, untuk latihan duduk. Jadi untuk latihan duduk ini suruh pasien
seperti ini, tangan menggenggam ke atas. Nah, lalu kita bantu, kita pegang di bagian leher pasien, kita kasih apa 1 2 3, nanti duduk Bapak. Ya. 1 2 3. Nah, lalu setelah seperti ini, tangan pasien suruh untuk menjaga keseimbangan ke samping. Nah, seperti ini. Jadi Bapak ini juga bisa mempertahankan keseimbangan. Nah, kita tanyakan kalau seperti ini, habis tidur langsung ke duduk itu pusing enggak Pak? Enggak. Ya. Terus mual? Enggak. Oke. Baik. Nah, untuk setelah itu kita juga bisa latihan untuk jumping bed seperti ini. Jadi kaki yang sakit kita silangkan ke kaki yang normal. Jadi seperti ini. Nah, oke. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Setelah seperti ini, suruh pasien untuk menguncang-uncang Pak. Iya. Nah, sebisa mungkin. Kelihatan. Udah lumayan. Oke Pak, kembali normal. Nah, untuk latihan ke selanjutnya kita masih latihan seperti yang sama. Jadi kita tidak boleh latihan yang berat dulu, namun kita harus mencapai target. Jadi tadi kan cuma beberapa doang, lalu kita harus memenuhi target supaya pasien kita lebih bisa berjalan dengan normal lebih cepat. Nah, tadi kan udah latihan kencang-kencang ya Pak. Ya. Terus nanti kan kalau selanjutnya nanti Bapak jalan itu saya kasih kruk. Nah, kruk itu pembantu jalan. Jadi menggunakan teknik PWB, partial weight bearing. Nah, nanti yang kaki yang sakit itu di lantai itu cuma 20%. Jadi berat badannya ditumpu yang kaki yang lebih normal. Nah, untuk partial weight bearing itu jadi kaki normalnya dulu yang melangkah, baru kaki yang sakit. Oke, seperti itu. Lalu latihan yang selanjutnya juga masih sama, namun kita maksimalkan lagi. Terus latihan yang selanjutnya, nah kita masih lakukan yang sama, namun kan mesti kan kalau di kamar doang kan bosan ya Pak. Ya, jadi udah bisa dilatihan untuk jalan-jalan ke toilet supaya nggak di kamar doang, terus bisa jalan-jalan ke depan rumah supaya kekuatan otot ini lebih baik lagi. Lalu untuk minggu keduanya udah mulai seimbang apa belum? Nah, jadi kita minta pasien untuk berdiri. Nah, untuk minggu kedua kita latih pasien untuk jalan di tempat udah seimbang kekuatan yang otot yang sakit atau belum, juga jalan di tempat Pak sebisa mungkin. Udah lumayan. Nah, kalau belum seimbang pasien kita suruh pegang pada pundak kita juga. Nah, gerak jalan di tempat. Nah, oke, udah lumayan. Nah, untuk minggu ketiga kita lakukan masih sama, namun kita tambahkan menit. Jadi yang kemarin misalnya 5 menit, kita tambah menjadi 10 atau 15 menit, dan tidak usah memakai keseimbangan. Jadi pasien suruh latihan jalan di tempat sendiri. Oke. Nah, setelah membaik kita kasih keseimbangan. Terus Pak jalan dulu. Nah, jalan di tempat. Keseimbangan pasien sudah mulai membaik. Oke, cukup. Nah, untuk yang selanjutnya minggu kelima kita suruh pasien untuk
jinjit sudah bisa mulai normal belum? Ya, jinjit Pak, kembali jinjit lagi. Bagus. Lalu yang selanjutnya kita suruh pasien untuk melompat ke depan, seperti kita contohkan dulu seperti ini. Yang kaki normal dulu. Oke, balik. Lalu kaki yang sakit. Oke. Lalu yang terakhir kita kasih latihan coba berdiri satu kaki. Pertama yang tunggu yang normal dulu. Ini berarti diangkat, yang kaki kiri diangkat. Oke, terus. Oke, stop. Terus gantian. Oke, baik. Nah, di sini ototnya udah mulai baik. Lalu setelah itu kita lakukan latihan coba kakinya ke samping, ke depan, dan kembali. Yang kiri yang kanan? Yang ini dulu. Terus, oke, kembali. Sekali lagi Bang. Yang kiri. Yang ini, yang kanan. Oke. Nah, setelah itu kita beri edukasi kepada pasien supaya melakukan latihan ini di rumah sendiri atau bisa dibantu dengan keluarga. Nanti kalau udah sampai rumah, Bapak jangan malas-malasan untuk latihan Bapak, Ya. supaya bisa lebih jalan lebih normal lagi. Jadi Bapak harus latihan yang kayak tadi saya ajarkan. Ya. Nah, kalau belum bisa minta tolong keluarganya. Ya, betul. Nah, oke. Jadi kayak tadi jangan dikurangin. Apa kalau aktivitas kayak udah capek bisa dikurangin, bisa istirahat. Ya. Jangan dipaksakan, nanti lebih buruk lagi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih.